Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Komandan Fang Seng tersenyum dan berkata, Jing Yun, selamat karena kamu telah menjadi Dewa Prajurit Bintang 1. Maukah kamu menantang Dewa Prajurit Bintang 2 besok, ucap Fang Seng. Tan Yun berkata dengan tidak arogan atau rendah hati, lapor kepada Panglima tertinggi, bawahan belum yakin, dan akan memutuskan apakah akan menantang besok setelah bawahan menonton pertempuran, ucap Tan Yun. Komandan Fang Seng mengangguk, melihat sekeliling ke-30 miliar prajurit ilahi di bawah, dan berkata dengan suara keras, hari ini, pertempuran para dewa prajurit bintang 1 secara resmi berakhir, semuanya, Anda dapat tinggal di sini untuk beristirahat atau pergi. Besok, pertempuran untuk God of War Bintang 2 akan dimulai, ucap Fang Seng. Mendengar itu, beberapa orang pergi bersama, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk menunggu di sini selama 1 malam. Tan Yun terbang dari medan perang Bintang 1 dan mendarat di sebelah Sen Subing dan yang lainnya. Tidak menguntungkan Anda sekarang, kita hanya tinggal di sini 1 malam, ucap Sen Subing khawatir. Setelah Tan Yun setuju, dia duduk bersila dengan gadis-gadis itu, Bo Su, dan Ouyang Duantian di area tampilan. 3 jam kemudian, malam tiba. Di lantai atas, Tuan Besar Bai Feng memandang Tan Yun yang sedang berbicara baik-baik dengan putra bungsunya, Bai Su, dan berkata dengan penuh harap, Jing Yun, bisakah kamu memiliki kepercayaan diri besok, dan kembali dengan seorang prajurit bintang 2 untuk saya? Jika memungkinkan, saya akan memberi Anda hadiah nanti, ucap Bai Feng. Ketika dia mendengar bahwa ada hadiah, Tan Yun segera sadar, dan berkata melalui transmisi suara, Dewa yang Agung akan yakin, bintang 2 dewa prajurit pasti aku, ucap Tan Yun. Oke, kamu punya keberanian, aku menyukainya. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu besok, ucap Bai Feng. Keesokan harinya, ratusan ribu tentara bintang 2 telah memasuki medan perang dan berpartisipasi dalam babak sistem gugur tahap pertama pertempuran tentara bintang 2. Di lantai 5, Komandan Fang Seng menatap semua orang di medan perang dengan ekspresi serius, dan mengumumkan, tahap pertama babak sistem gugur dimulai, ucap Fang Seng. Begitu dia selesai berbicara, langit di atas medan perang bintang 2 yang besar dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan dalam sekejap. Segera setelah itu, badai energi yang kuat, dengan lubang hitam pekat yang runtuh, menghantam masing-masing prajurit bintang 2. Kaca-kaca, bang-bang, tiba-tiba, jeritan, ketakutan, dan tulang patah terdengar, ribuan tentara bintang 2 tidak dapat menahan serangan badai energi dan berubah menjadi kelompok di tempat. Darah kabut membunuh. Plop tam-tam. Ada lebih dari 20.000 tentara ilahi, terluka dan terlempar keluar dari medan perang bintang 2. Lebih dari 12.000 prajurit dewa yang tersisa dari berbagai kelompok etnis lulus penilaian dan berhasil maju ke tahap kedua dari duel 2 lawan 2. Sampai God of War Bintang 2 terakhir lahir. Setelah itu, setelah Komandan Fang Seng meminta semua orang untuk menggambar undian untuk menentukan lawan mereka, lebih dari 12.000 tentara bintang 2 bertarung sengit dengan lawan mereka. Dalam 6 jam berikutnya, putaran demi putaran duel, akhirnya berakhir. Satu putaran, pertarungan pamungkas para prajurit bintang 2. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita, pria Zhuo Jingyun, dapat dikatakan sebagai kuda hitam terbesar dalam pertempuran bintang 2 para dewa perang ini. Dari prajurit ilahi yang telah bertarung melawan Zhuo Jingyun, tidak ada yang bisa mengambil alih 3 gerakannya. Kekuatannya sangat kuat sehingga hampir semua orang percaya bahwa dia adalah raja pasukan keluarga Bai, di antara ratusan juta tentara bintang 2. Wanita lain yang memasuki duel terakhir bernama Jiang Singer. Dalam pandangan Tan Yun, meskipun wanita ini cukup kuat, dia masih lebih dari 1 langkah di belakang Zhuo Jingyun. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Seng berdiri dan mengumumkan, 2 yang akan memasuki duel terakhir adalah prajurit surgawi bintang 2 Zhuo Jingyun di bawah Tuan Besar Bai Yun, dan Jiang Singer, Dewa Surgawi. Prajurit di bawah Jenderal Besar Zhou Peng. Zhou Peng berdiri dan menatap Jiang Singer di medan perang bintang 2, tersenyum dengan kepuasan, Singer, lakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Dalam benak jenderal hebat ini, kamu sangat baik, bahkan jika kamu kalah, kamu masih di bawah 1 orang, dan di atas ratusan juta, ucap Zhou Peng.
Tan Yun dapat melihat bahwa Jiang Xinger bukanlah lawan Zhuo Jingyun, dan Zhou Peng secara alami akan melihatnya. Dari sikap Zhou Peng terhadap Jiang Xinger, Tan Yun memiliki kesan yang baik terhadap Jenderal Zhou Peng. Di medan perang bintang 2, Jiang Xinger memandang Jenderal Besar Zhou Peng, kegembiraannya melampaui kata-kata, tubuhnya yang kurus dan bekas luka sering bergetar, dan air mata menetes. Untuk seorang prajurit surgawi bintang 2 belaka, merupakan kehormatan besar untuk diakui oleh seorang jenderal besar berpangkat tinggi. Terima kasih Tuhan atas cintamu, ucap Jiang Xinger menyeka air matanya dan membungkuk. Pada saat ini, Dewa Agung Baiyun akan berdiri dengan senyum di wajahnya, menatap Zhuo Jingyun yang tanpa cedera dan dengan sikap yang luar biasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhuo Jingyun, Dewa Agung ini akan percaya bahwa Anda akan menjadi Dewa Perang Bintang 2. Jangan biarkan jenderal hebat ini kecewa, ucap Baiyun. Zhuo Jingyun berkata dengan keras, bawahan ini tidak akan pernah membiarkan jenderal hebat itu kecewa, ucap Zhou Jingyun. Yah, sangat bagus, kamu punya keberanian. Setelah jenderal besar Baiyun memuji, dia berkata pelan, jangan gegabah, pertempuran dewa perang akan memiliki makna yang luas bagi jenderal besar ini. Ingatlah bahwa hanya kemenangan yang diperbolehkan, bukan kekalahan, ucap Baiyun. Bawahan patuh, ucap Zhuo Jingyun berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, suara lama Fang Seng terdengar, dua orang kecil berkuasa, pertarungan terakhir dimulai, ucap Fang Seng. Iya, Zhuo Jingyun dan Jiang Xinger menjawab, berubah menjadi dua bayangan dan menyapu platform tinggi. Zhuo Jingyun memandang Jiang Xinger dengan tenang dan berkata, kamu bukan lawanku, menyerahlah, ucap Zhuo Jingyun. Jiang Xinger, yang terluka di sekujur tubuh, memegang pedang atribut waktu, menatap Zhuo Jingyun seolah menghadapi musuh, matanya dengan tegas berkata, hanya ada aku yang dikalahkan, dan tidak ada aku yang akan mundur tanpa perlawanan, ucap Jiang Xinger. Zhuo Jingyun mengerutkan kening, matanya dingin, dalam hal ini, pedang tidak memiliki mata, jika itu menyakitimu, jangan kaget, ucap Zhuo Jingyun. Berdengung, kekosongan segera mendidih, tubuh Zhuo Jingyun melonjak dengan kekuatan angin besar dan dewa guntur dan kilat yang menyilaukan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak panjang dengan sifat angin dan guntur keluar dari tangannya, dan berkata dengan tajam, menembak guntur, ucap Zhuo Jingyun. Segera, Zhuo Jingyun naik ke udara, mengayunkan tombak ajaib, menggunakannya sebagai tongkat, dan menusuk kepalanya ke Jiang Xinger seperti kilat. Ini lebih cepat dari kecepatan Zhuo Jingyun di pertandingan sebelumnya melawan musuh. Wajah Jiang Xinger pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Zhuo Jingyun tersembunyi begitu dalam sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Jadi dia harus melawan. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir dengan pedang ilahi, krek. Dengan suara, pergelangan tangan yang memegang pedang Jiang Xinger retak, dan pedang ilahi hampir keluar dari tangannya. Bang, dalam suara gouge yang tumpul, Jiang Xinger merasakan kekuatan agung mengalir ke tubuhnya dari pedang ilahi. Dia yang sudah terluka, tidak bisa lagi menahan, lututnya terbanting keras ke meja, dan dia berlutut, kulit lututnya terkoyak, memperlihatkan tulang putih, dan darah mengalir keluar. Menodai meja menjadi merah, aku tidak bisa menahan diri, ucap Zhuo Jingyun. Nada suara Zhuo Jingyun arogan, dan dia membalik di udara, memegang tombak ajaib dan menusuk dada Jiang Xinger tanpa ampun. Mengambil tubuh mungilnya yang menyedihkan, adegan ini membuat Tan Yun, yang sedang menonton, sangat tidak senang. Keluar, ucap Zhuo Jingyun melempar Jiang Xinger, menatap Tan Yun, meludahkan sepatah kata, dan kemudian jatuh dari platform tinggi dan menabrak ke arah Tan Yun. Jelas, Zhuo Jingyun baru saja mengucapkan kata pergi kepada Tan Yun. Memang benar, Zhuo Jingyun telah menerima perintah dari putra satu-satunya Bai Ren, untuk membunuh Tan Yun. Alasannya adalah Tan Yun menyinggung sepupu Bai Ren, Bai Ying di kota Junzongfang kemarin. Tan Yun menatap Zhuo Jingyun di medan perang bintang 2, niat membunuh melintas di matanya, dan dia kembali normal. Dihadapkan dengan anjing seperti ini, Tan Yun secara alami tidak akan memarahinya kembali. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Seng menatap Zhuo Jingyun dan berkata dengan keras, sekarang komandan ini telah mengumumkan bahwa Zhuo Jingyun adalah Dewa Perang Bintang 2, ucap Fang Seng. Sorak-sorai datang dan pergi satu demi satu, melanda seluruh waktu dan ruang biji sesawi seperti air pasang. Diam, Komandan Fang Seng mengangkat tangan kanannya yang kurus sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam, matanya yang keruh menatap Tan Yun di antara kerumunan, dan bertanya, Jingyun,
sesuai dengan aturan pertempuran Dewa Perang, Anda memiliki kesempatan untuk menantang 2 bintang sekali kesempatan untuk God of War. Jika Anda memenangkan tantangan, Anda akan memiliki gelar God of War dengan 1 bintang dan God of War dengan 2 bintang. Sekarang komandan ini bertanya kepada Anda, apakah Anda menyerah pada kesempatan atau tantangan, ucap Fang Seng. Mendengar ini, semua mata tertuju pada Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Di sisi lain, Jenderal Besar Bai Feng yang berada di menara, menatap Tan Yun, tinjunya mengepal dan matanya dipenuhi antisipasi. Dia merindukan Tan Yun, dan seperti yang Tan Yun katakan sebelumnya, Dewa Prajurit Bintang 2 adalah tekadnya. Di tengah perhatian semua orang, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, lapor kepada Panglima, bawahan ini telah memutuskan untuk menantang Zuo Jingyun, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua penonton mendidih. Untuk 30 miliar tentara yang menonton, yang paling mereka nantikan adalah adegan seperti itu akan muncul dalam pertempuran Dewa Perang. Karena itulah yang menarik. Baiklah. Komandan Fang Seng memandang Tan Yun dengan kagum, lalu memandang Zuo Jingyun dan berkata, menurut aturan tantangan, kamu memiliki 1 jam untuk memulihkan kekuatanmu, dan dalam 1 jam, kamu dapat memasuki waktu biji sesawi dan senjata ajaib ruang angkasa untuk pulih, ucap Fang Seng. Mendengar ini, Zuo Jingyun dengan arogan berkata, laporkan kepada Panglima. Bawahan tidak perlu memulihkan kekuatan, ucap Zuo Jingyun. Begitu kata-kata ini keluar, prajurit bawahan Jenderal Besar Bo Yun berteriak, Zuo Jingyun mendominasi, pasti akan menjadi kemenangan. Zuo Jingyun menghadapi tentara kam militer tempat dia berasal, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan arogan, jangan khawatir, semuanya, aku, Zuo Jingyun, tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak peduli siapa itu, aku akan menyingkirkannya, ucap Zuo Jingyun. Mendengar ini, Jenderal Besar Bai Yun tersenyum dan berkata, kerja bagus, seperti yang diharapkan dari bawahanku, ucap Bai Yun. Segera, Jenderal Besar Bai Yun melihat ke samping pada Jenderal Besar Bai Feng, dan berkata sambil tersenyum, saudara ke-6, butuh 3000 tahun bagi Dewa Perang Bintang 1 untuk muncul. Kakak tertua, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, biarkan Jing Yun mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika Jing Yun membuat kesalahan, moral bawahanmu akan turun ke titik beku, ucap Bai Yun. Bai Feng tersenyum ringan. Terima kasih saudara tertua atas perhatianmu, tapi saudara ke-6, aku percaya bawahanku akan menjadikan Dewa Perang Bintang 2 untukmu menghilang dengan sangat cepat, ucap Bai Feng. Jelas, Bos Bai Yun dan Lao Liu Bai penuh dengan bubuk mesiu. Para jenderal lainnya juga memiliki pandangan yang sama. Karena seperti yang kita semua tahu, Jenderal Bai Feng selalu berselisih dengan kelima bersaudara itu. Wosh! Pada saat ini, Zuo Jingyun naik ke udara, dan terbang ke platform tinggi, menatap Tan Yun dengan niat membunuh. Ayo dan bertarung, ucap Zuo Jingyun. Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun, yang berubah menjadi guratan. Bayangan ungu menyapu platform tinggi dan berdiri menghadap Zuo Jingyun. Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan mereka berdua, alis putihnya sedikit berkerut, kalian berdua jenius di pasukan keluarga Bai, sayang jika mati. Tentu saja ini hanya saran Panglima tertinggi, hidup adalah milikmu, dan kamu harus menghargainya sendiri. Oke, kata-kata komandan ini telah habis, dan sekarang saya mengumumkan awal resmi dari tantangan God of War Bintang 2, ucap Fang Seng. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan mata semua orang memandang Tan Yun dan Zuo Jingyun di platform tinggi. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dari Jenderal Besar Bai Yun bergema di benak Zuo Jingyun, bunuh dia untuk Jenderal Besar ini, ucap Bai Yun. Bawahan patuh, ucap Zuo Jingyun. Kekuatan besar dari Dewa Angin dan Guntur, guntur dan kilat yang mempesona menyebar ke seluruh tubuhnya, yang cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak panjang dengan atribut angin dan guntur keluar dari tangannya. Tombak itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawa pedangmu, ucap Zuo Jingyun. Hahaha, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar, dengan nada arogan dan mendominasi dalam nadanya. Rasakan, kamu tidak layak untuk pedangku, ucap Tan Yun. Benarkah, Jing Yun? Kuharap kekuatanmu sekuat mulutmu, Zuo Jingyun berteriak. Menembak guntur, ucap Zuo Jingyun. Zuo Jingyun naik ke udara, seperti Dewa Guntur, kekuatan besar Dewa Guntur melonjak keluar dari tubuhnya,
menari tirai tombak, menghancurkan kekosongan, dan menyelam untuk membunuh Tan Yun. Begitu Zuo Jingyun bergerak, itu adalah langkah yang unik. Ini juga pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan sejatinya sejak dia menjadi prajurit bintang 2. Saudara Jingxian, jangan gegabah, tunjukkan pedangmu, ucap Bai Su, yang menyaksikan pertempuran, berteriak cemas, bahkan jika kamu tidak menunjukkan pedangmu, kamu bisa menunjukkan kapakmu, dan pedang yang kamu beli kemarin tidak menyala saat ini, keluarkan, ucap Bai Su. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui suaranya, Saudara Bai, tujuan saya bukanlah gelar prajurit bintang 2, masih terlalu dini untuk menyala sekarang, ucap Tan Yun. Setelah gelombang badai, mungkinkah dia masih ingin menantang Dewa Perang besok, ucap Bai Su. Tepat ketika Bai Su terkejut, tiba-tiba, ada semburan seruan dari kerumunan. Ya Tuhan, lihat, Jing Yun benar-benar luar biasa. Ya, ternyata Jing Yun sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran untuk prajurit bintang 1. Kuat. Jing Yun terlalu kuat. Pada saat ini, di mata semua orang, Tan Yun dengan tangan kosong, menghadapi Zuo Jingyun yang menukik ke bawah dengan tombak tajam, dia menekuk lututnya dan menembak ke langit seperti bola meriam. Tan Yun berubah menjadi busur besar dari kehampaan. Busur muncul di belakang Zuo Jingyun, 6 ang tercengang, dan tiba-tiba menendang punggung Zuo Jingyun. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak setingkat Zuo Jingyun. Mustahil. Kenapa kamu begitu cepat? Bang! Jeritan histeris Zuo Jingyun tiba-tiba terputus. Menghadapi kaki Tan Yun, tubuhnya rapuh seperti keramik dan menyedihkan. Itu meledak dan berubah menjadi kabut, tabrakan, potongan-potongan mayat jatuh di platform tinggi. Dan dengan suara nyaring, tombak juga jatuh di platform. Mati, Zuo Jingyun yang disukai oleh semua orang sebelumnya, dibunuh oleh Tan Yun. Diam, pada saat ini, para penonton terdiam. Semua orang memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dan ada kejutan yang dalam di matanya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Tan Yun tersembunyi begitu dalam. Setelah keheningan singkat, berbagai suara pecah di antara penonton. Secara khusus, 100 juta tentara di bawah Jenderal Besar Bai Feng berteriak dengan penuh semangat, dan moral mereka telah mencapai puncaknya. Wos di kursi di lantai 6. Dewa Raja Bai Cheng tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun. Matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan yang dalam, dan dia diam-diam berkata, kemampuan putra ini untuk menantang level berikutnya benar-benar di lantai atas di lantai 5. Ucap Bai Cheng. Komandan Su Ben menatap Tan Yun dan diam-diam berkata, cucu perempuan tua ini tidak malu kalah dari putra ini. Ucap Su Ben. Ekspresi persetujuan yang tidak disembunyikan, dan Jenderal Besar Bai Feng berdiri pada saat itu dengan penuh semangat. Hahaha, ahahaha, Jing Yun, kerja bagus, ucap Bai Feng. Di sisi lain, wajah 5 saudara laki-laki di sebelahnya lebih jelek dari satu sama lain. Terutama Jenderal Besar Bai Yun yang memerah karena marah dan memiliki urat biru di wajahnya. Baru saja, di depan semua orang, dia mengejek Jenderal Besar Bai Feng. Tetapi Zuo Jingyun sangat tidak memuaskan sehingga dia langsung dibunuh oleh Tan Yun. Jika memungkinkan, dia ingin terbang menuruni menara dan membunuh Tan Yun dengan satu telapak tangan. Diam, semuanya, ucap Fang Seng. Setelah Komandan Fang Seng memerintahkan penonton untuk diam, dia dengan ramah menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan suara keras itu bertahan lama di telinga semua orang. Sekarang komandan ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa bawahan Dewa Agung Bai Feng, yaitu Jing Yun berhasil dalam tantangan itu, dan pada saat yang sama memenangkan kehormatan prajurit bintang 1 dan bintang 2. Dia adalah penguasa yang tak tergoyahkan di pasukan keluarga Bai kita, bintang 1 dan 2. Namanya akan diingat oleh semua orang, ucap Fang Seng. Mendengar ini, semua jenderal di bawah Jenderal Bai Feng tertawa, tetapi atasan langsung Tan Yun, Jenderal Guan Yong, tertawa tidak wajar. Sial, kemampuan menantang anak ini sangat tirani, ucap Guan Yong berpikir keras. Komandan Fang Seng berkata lagi, pertempuran para Dewa Perang Bintang 2 hari ini telah berakhir, dan besok pagi, medan Perang Bintang 3 akan dibuka. Tunggu setelah kelahiran Dewa Prajurit Bintang 3 di medan Perang Bintang 3, Jing Yun masih bisa menantang lagi dan menyerang kemuliaan Dewa Prajurit Bintang 3, ucap Fang Seng. Setelah itu, Komandan Fang Seng melihat ke arah Tan Yun dan tersenyum, anak kecil, apakah kamu punya rencana untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 3 besok, ucap Fang Seng. Di mata semua orang, Tan Yun memandang Komandan Fang Seng dan dengan hormat berkata, kembali ke komandan, bawahan belum yakin, aku akan melihat situasinya besok, ucap Tan Yun.
Jing Yun, lelaki tua ini sedang menyaksikan Dewa Agungmu Bai Feng tumbuh dewasa. Dalam 3.000 tahun terakhir, Dewa Agungmu akan hidup terlalu tertekan. Komandan ini menantikan penampilanmu. Komandan ini juga akan memberimu hadiah, ucap Bai Feng. Mendengar hadiah itu, Tan Yun cukup bersemangat, dan berkata melalui transmisi suara, terima kasih atas cintamu, Panglima tertinggi, dan bawahan bahkan mencoba yang terbaik untuk bersaing untuk Dewa Perang Bintang 3 besok, ucap Tan Yun. Keesokan harinya, pertempuran Samsung God of War dimulai di medan perang. Ada 50.000 prajurit ilahi Bintang 3 yang berpartisipasi dalam babak sistem gugur pertama. Ratusan dari mereka terbunuh, lebih dari 20.000 terluka, dan lebih dari 25.000 prajurit sihir diperoleh untuk memasuki tahap kedua duel. Lebih dari 25.000 prajurit Bintang 3, setelah 7 jam duel, Dewa Prajurit Bintang 3 akhirnya lahir. Prajurit ilahi ini adalah singa api yang mendalam. Itu mengendalikan api singa Suanyan, dan itu tidak terkalahkan, tidak ada lawannya. Di platform tinggi, setelah Suanyan Mad Lion mengalahkan lawannya, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi pria paruh baya yang sederhana dan jujur. Di lantai atas di lantai 5, Komandan Fang Seng berdiri dan mengumumkan, Dewa Suanyan akan memerintahkan bawahannya hunting untuk memenangkan prajurit Bintang 3, ucap Fang Seng. Segera, prajurit ilahi klan singa liar Suanyan bersorak. Jenderal Dewa Besar Suanyan adalah seorang lelaki tua dengan alis emas. Dia berdiri sambil tersenyum, menatap hunting, dan tersenyum manis, seperti yang diharapkan dari anak Jenderal Dewa Agung ini. Anakku, kamu telah melakukan dengan sangat baik, dan saya seorang ayah untuk melihat bahwa Anda telah mencapai kesuksesan seperti itu. Saya sangat senang untuk Anda, ucap Jenderal Suanyan. Hunting memandang Jenderal Agung Suanyan, dan mengungkapkan ketulusannya. Semua ini adalah pujian dari kultivasi ayah saya, ucap Hunting. Hahaha, Tinger, kamu rendah hati, ucap Jenderal Besar Suanyan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Komandan Fang Seng memandang Tan Yun, suara lama bergema melalui ruang dan waktu biji sesawi yang besar. Jing Yun, menurut aturan, Anda memiliki kualifikasi untuk menantang Dewa Perang. Apakah Anda ingin menyerah atau terus menantang? Ucap Fang Seng. Setelah itu, penonton terdiam, dan mereka semua menatap Tan Yun. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun pasti akan menyerah. Karena klan singa gila Suanyan dilahirkan dengan kekuatan ilahi, tulangnya keras, dan api singa Suanyan yang terkandung di dalam tubuh cukup kuat untuk membakar artefak luar biasa tingkat keempat menjadi ketiadaan. Dan ini bukan tempat terkuat dari api singa Suanyan. Kengerian nyata dari api singa Suanyan adalah ia memiliki kemampuan unik untuk melahap darah. Dalam duel antara Hunting dan lawannya hari ini, meskipun dia melepaskan api hitam dan api singa, dia tidak menggunakan kekuatan gaib untuk melahap darah. Karena itu, kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah. Hanya sedikit orang yang menebak bahwa Tan Yun akan menantang, karena mereka percaya bahwa Tan Yun masih mempertahankan kekuatannya. Di bawah pengawasan semua orang, Tan Yun memandang Komandan Fang Seng dan berkata dengan hormat, lapor kepada Komandan, bawahan akan menantang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, penonton mendidih. Hahaha, Jing Yun sangat kuat, aku tidak berharap dia menantang. Iya, namun, Hunting adalah satu-satunya putra Dewa Agung Jenderal Suanyan, dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Kali ini tampaknya menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Hehehe, aku belum pernah melihat Jing Yun melakukan latihannya sampai sekarang. Yah, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia. Aku juga. Pada saat ini, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dengan persetujuan. Komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun berikutnya menantang Hunting. Begitu kamu menang, Jing Yun akan mendapat kehormatan 3 kali lipat. Jenderal Bai Feng pasti sangat bersemangat, hahaha, selamat datang di Dewa Agung Bai Feng, ucap Fang Seng. Dewa Agung Bai Feng meluruskan jubahnya, bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan persetujuan, dan berkata, Jing Yun, kamu telah menunjukkan kekuatanmu kepada semua orang yang hadir dengan tindakan praktis. Bahkan jika kamu tidak dapat berhasil, Anda masih raja prajurit terbaik di benak jenderal hebat ini. Ingat, lakukan apa yang kamu bisa, ucap Bai Feng. Tan Yun melayang ke udara, melompat dengan mantap di platform tinggi, menatap jenderal besar Bai Feng di menara para dewa dan berkata, bawahan ini mengingat kata-kata jenderal besar, ucap Tan Yun.
Jenderal Besar Bai Feng melihat kembali ke Jenderal Besar Suanyan, dan berkata, jika Jing Yun kalah dari Hanting, saya harap Hanting dapat menunjukkan belas kasihan, ucap Bai Feng. Tidak masalah, Dewa Agung Suanyan berkata melalui transmisi suara, Tuan Muda ke-6 telah berbicara, dan bawahannya secara alami akan mengikuti, dan bawahan akan memberitahu Tinger melalui transmisi suara, ucap Suanyan. Setelah itu, Dewa Suanyan akan mengirimkan transmisi suara ke Hanting, agar Hanting tidak ingin menyakiti hidup Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata itu, Hanting memandang Tan Yun yang berada ribuan kaki jauhnya, dan berkata, ayahku berkata, jangan biarkan aku membunuhmu. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, ucap Hanting. Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum sedikit, dan berkata dengan transmisi suara, ya terima kasih, dan jangan khawatir, aku juga tidak akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, Hanting jelas terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih padanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun berkata begitu. Baiklah, pertarungan secara resmi dimulai, ucap Fang Seng. Di platform tinggi, Hanting menatap Tan Yun dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya percaya, ada beberapa ras di tingkat yang sama yang lebih kuat dari saya ingin tahu seberapa kuat Anda, mengapa kita tidak bertanding dulu, ucap Hanting. Ya, Tan Yun berhenti dan berdiri, seperti generasi master, membawa tangan kirinya di punggungnya, menjulurkan telapak tangan kanannya, dan berkata dengan keras, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Penampilan Tan Yun segera menyebabkan kegemparan, dan 30 miliar tentara berbicara. Biarkan aku pergi, apakah aku salah membacanya? Jing Yun jelas merupakan tangan, bersaing dengan Hanting untuk kekuatan, bukankah ini penghinaan bagi Hanting? Ya, Jing Yun tidak menganggap serius Hanting. Menurutku, Jing Yun terlalu arogan, kudengar 2 tahun lalu, Hanting melukai para seorang prajurit bintang 9 hanya dengan 1 pukulan. Yah, aku juga mendengar. Dengan suara diskusi semua orang tertinggal di telinganya, Hanting mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan sedih, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hanting jelas berpikiran lurus dengan kekuatan Dewa Singa Gila. Napasnya benar-benar berbeda dari penampilannya, dia terlihat sederhana dan jujur, tetapi napasnya sangat galak. Dong dong dong. Hanting berlari, dan platform besar itu bergetar. Kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam dalam kegilaannya. Dalam sekejap, dia bergegas di depan Tan Yun dan meninju ke arah dada Tan Yun. Dengan pukulan, dalam sekejap, kekosongan dalam radius puluhan ribu meter tampak padat dengan retakan ruang gelap. Cukup untuk melihat bahwa kekuatan satu pukulan sangat kuat. Namun, Tan Yun acuh tak acuh. Dia masih membawa tangan kirinya dan membalikkan telapak tangan kanannya untuk bertemu dengan kepalan tangan Hanting, bang, dengan suara keras yang tumpul. Sungguh mengherankan bahwa adegan di mana Tan Yun terlempar tidak muncul. Sebaliknya, Hanting ditolak oleh telapak tangan Tan Yun. Dengan kedua kaki di atas meja, dia tergelincir 100 kaki sebelum dia berdiri kokoh. Tapi Tan Yun tetap tidak bergerak, sungguh kekuatan yang kuat. Hanting membeku di dalam hatinya, dan kemudian, matanya menunjukkan niat bertarung yang gila, dan tertawa. Hahaha, aku benar-benar ditolak oleh prajurit sihir kelas 1-mu. Namun, barusan aku hanya menggunakan 80% kekuatanku. Kali ini aku akan menggunakan 90% kekuatanku untuk menjatuhkanmu, ucap Hanting. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.